Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Profesor Dr. Haji Ahmad Soekardja SHMA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik-baik. Oh ya baik, alhamdulillah. Prof ini tampak segar ya, padahal usia sudah 81 tahun ini Prof. Betul. Seperti apa ini Prof rasanya? Ya alhamdulillah, ini ya kalau Bapak tegak begini ya 81 sudah masih lurus itu. Ya. Tidak miring kiri, miring kanan atau bongkok, enggak, alhamdulillah. Lalu ini mata ini masih awas. Oh, luar biasa. Telinga masih tajam. Iya. Ini nih lidah dan mulut masih berucap ya cukup lancar gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Prof. Otak juga rasanya masih lumayan lah gitu. Iya, Masya Allah, luar biasa Prof ini ya Prof. Tentu banyak sekali nih pelajaran hidup nanti yang bisa kita gali dari Profesor Soekardja ini. Iya. Baik, Prof, topik yang kita akan bahas pada kali ini adalah tentang usaha ekonomi dalam teori dan praktek di lingkungan keluarga. Nah, topik ini akan dibagi di dalam beberapa episode. Episode yang pertama adalah tentang Nabi Muhammad SAW, miskin atau kaya. Kemudian tentang uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW. Kemudian episode selanjutnya adalah semangat usaha di bidang ekonomi, kemudian seni kreativitas usaha, dan ar-roja wa syukur. Nah, saya yakin topik ini adalah topik yang sangat menarik dan insya Allah berguna untuk kita semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu channel dari Profesor Ahmad Soekardja ini dan juga like video ini nanti. Terima kasih. Baik Prof, kita akan mulai nih tentang usaha ekonomi dalam teori dan praktek di lingkungan keluarga. Nah, pertanyaan saya nih tentu, kenapa Prof ini memulainya membahas topik ini justru dari Nabi Muhammad SAW? Baik, untuk menjawab Muhammad SAW miskin atau kaya? Ya memang ini patut jadi bahan pertanyaan untuk memastikan. Sebab ada yang menyatakan beliau itu miskin, tetapi ada yang menyatakan kaya raya. Banyak para mubaligh, para ulama mengemukakan pandangan dan kesimpulannya bahwa Muhammad SAW itu miskin. Memang ada alasan untuk menyatakan itu, misalnya beliau pernah minum pakai cangkir yang sederhana, padahal beliau kan Nabi, Rasul, gitu. Nah ini, lalu pernah beliau utang gandum ke orang Yahudi. Ke orang Yahudi malah dengan boreh baju besi, jaminannya itu baju besi. Lalu pernah takjil atau buka puasa hanya dengan 1 biji kurma. Dari kenyataan-kenyataan hidup beliau seperti itu, lalu ada para ulama menyimpulkan bahwa Muhammad itu miskin. Nah ini apakah benar begitu? Nah cukup lama saya juga terpengaruh oleh pandangan Muhammad itu miskin. Tetapi sejak awal mendengar itu selalu timbul pertanyaan, apakah benar miskin? Padahal beliau itu lahir dari keluarga terhormat, berniaga, kemudian beliau sendiri sejak kecil sudah usaha. Ya, jadi mari kita cari jawabannya. Ternyata ini dari penjelajahan buku-buku, dan nanti ada buku yang terakhir yang sangat meyakinkan, beliau itu bukan orang miskin, tetapi beliau selalu berperilaku sederhana.
kesederhananya itu yang menyebabkan muncul pandangan bahwa beliau itu miskin. Ya. Sungguh Bapak beruntung ya, saya beruntung nih sempat membaca buku yang berjudul Amwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kasban wa Infakon wa Taurisan. Harta-harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, upaya atau usaha, infak atau pengeluaran, wa taurisan dan pewarisan harta. Oke, mungkin Prof bisa ceritakan isi buku itu ya Prof ya? Ya, buku ini disusun oleh Dr. Abdul Fattah As-Saman dan menjadi disertasi untuk memperoleh doktornya dan lulus dengan cum laude. Hebat sekali. Ya. Ke dalam bahasa Indonesia, buku ini sudah diterjemahkan oleh Masturi Irham LC dan Haji Mujibur Rahman LC dengan editor Muhammad Yasir LC. Judul dalam bahasa Indonesia dan buku ini sudah beredar di Indonesia, Harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sumber Pembelanjaan dan Wakaf. Nah, ini hasil dari penelitian yang mendalam dan luas oleh penyusun buku ini, dan keahliannya antara lain penelitian di bidang manajemen ekonomi profetik. Manajemen ekonomi Nabi profetik. Ya. Lalu kata pengantar terhadap buku ini diberikan oleh Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Juhaili. Beliau guru besar ilmu fikih dan studi keislaman Universitas Sharjah Uni Emirat Arab. Jadi ini pemberi pengantar yang cukup panjang sekaligus pentahkik. Pentahkik itu yang menguatkan isi buku tadi. Nah, singkat saja bahwa dalam buku tersebut disimpulkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang miskin, tapi orang yang kaya raya. Beberapa alasan di dalam buku itu dibahas dengan panjang lebar, detail, hadis-hadis yang terkait, kemudian sumbernya, pemahamannya, gitu ya. Antara lain alasan itu lahir dari keluarga kaya. Muhammad itu bayi itu lahirnya dari keluarga kaya. Itu kakeknya sendiri Abdul Muthalib orang kaya. Terus beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, juga orang yang berniaga kegiatannya, berdagang, dan berdagangnya tidak hanya di Saudi Arabia, tidak hanya di Mekah, tapi sampai ke Syam. Sekarang ini daerah wilayah kurang lebih Irak, Iran, gitu ya. Dan Muhammad itu orang yang berniaga sejak kecil, remaja, masuk dewasa, sampai ke nikah dan selanjutnya itu terus berniaga. Lalu sesudah usaha beliau sendiri bersama pamannya maju, kemudian bermudharabah, join berbagi hasil dengan pengusaha janda kaya Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah ini kemudian meninggal lebih dahulu dari Muhammad, dan Muhammad memperoleh harta warisan dari mantan istrinya. Beliau juga Muhammad membangun rumah-rumah untuk istri-istrinya masing-masing. Lalu kalau menjamu para tamu, dan para tamunya tuh banyak sekali, beliau tuh diambilkan dari harta beliau sendiri, bukan dari Baitul Mal, bukan dari harta kas negara.
Lalu beliau wafat tidak meninggalkan hutang. Nah ini kan sangat penting nih. Kalau miskin tentu utangnya banyak gitu. Ini tidak, bahkan meninggalkan harta. Dapat disimpulkan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada umur 40 tahun diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak kecil sampai meninggalnya termasuk deretan orang yang kaya, bahkan kaya raya. Betul bahwa beliau ada yang menyimpulkan miskin itu ada alasan. Tapi miskin itu kesan dari perilaku beliau yang sederhana, antara lain dalam makan minum. Nah, tetapi kalau diteliti hartanya, seperti oleh pengarang buku tadi, diteliti luas sekali dan dalam sekali. Ternyata kekayaannya itu banyak. Dari sini ya kita mendapatkan kesimpulan Muhammad bin Abdillah yang sejak lahir tadi yatim, yatim piatu, tapi kegiat berusaha, bekerja, berusaha, diangkat menjadi Rasul, kemudian pindah hijrah ke Madinah, ya beliau tetap menjadi orang yang kaya, bahkan kaya raya. Kita umatnya tentu saja perlu meneladani. Kita patut berdoa, Allahumma yassir lana fi umurina. Ya Allah, mudahkanlah, lapangkanlah kami dalam urusan kami. Wa min umurina, dan di antara urusan kasbiyah adalah binaul kasbiyah. Membina, membangun, mengusahakan kasab. Kasab itu usaha. Ya, upaya kerja, watijariyah, dan perdagangan, di bidang perdagangan, wal iktisodiyah, dan di bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu sangat luas. Cara memperolehnya luas sekali, bukan hanya perdagangan, tapi menjadi pegawai, menjadi pejabat, dan lain-lain, itu termasuk usaha terkait dengan iktisodiyah, ekonomi. Semoga kita dapat meneladani Rasul. Amin, amin. Ya, jadi pemirsa, ini membuka pemahaman baru barangkali untuk pemirsa yang tidak awalnya mungkin belum memahami sebelah Nabi Muhammad itu seperti tadi, miskin atau kaya. Tetapi Prof. Ahmad Sukarja tadi sudah menjelaskan ternyata Nabi Muhammad ini sesungguhnya adalah seorang yang kaya raya, tetapi beliau senantiasa berperilaku sederhana. Bahkan kekayaannya banyak ya Prof ya. Dan ini patut untuk kita teladani. Beliau seorang kaya, tetapi beliau seorang yang sederhana. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang Nabi Muhammad SAW pada episode selanjutnya tentang uswatun hasanah dari Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa, sampai berjumpa di episode selanjutnya dalam rangkaian tema besar usaha ekonomi dalam teori dan praktek. Kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.